saya Kamelia Salma Fitriani dengan NIM 2004 1362 3224. Pembuatan video ini dalam rangka pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia terhadap makalah yang saya buat yang berjudul Bagaimana sih keadaan pandemi COVID-19 terhadap perusahaan retail di Indonesia. Seperti ilustrasi yang telah diberikan, banyak sekali perusahaan yang terdampak dari adanya pandemi COVID-19. Salah satunya adalah perusahaan retail. Seperti kata Badan Pusat Statistik tahun 2021 yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan keempat 2020 terhadap triwulan keempat 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Kontraksi terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran. Dengan adanya kontraksi pengeluaran akan tetapi tidak didukung dengan pemasukan atau pendapatan yang besar, membuat perusahaan retail mengalami penurunan. Sebenarnya mengapa sih perusahaan retail mengalami penurunan? Berdasarkan pada berbagai sumber yang saya dapatkan, mereka sepakat bahwa penyebab utama dari menurunnya perusahaan retail dikarenakan karena semakin besarnya kerajaan e-commerce di Indonesia. Karena pada umumnya manusia memiliki sifat malas. Mereka berpikir, mengapa harus mengeluarkan tenaga dan waktu ekstra jika semuanya dapat dilakukan melalui satu media, yaitu telepon genggam. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa mereka lebih leluasa mencari berbagai produk dikarenakan diferensiasi produk yang lebih banyak. Khususnya, di masa pandemi yang mengharuskan semua orang untuk stay at home, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 yang mempercepat perkembangan dari e-commerce itu sendiri. Selain itu, berkembangnya e-commerce juga didukung dengan penawaran harga yang relatif murah dibandingkan perusahaan retail pada umumnya, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen-konsumen tertentu. Maka, dapat dikatakan bahwa kemunduran atau penurunan perusahaan retail disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi dan adanya persaingan dengan perusahaan e-commerce. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan oleh perusahaan retail saat ini untuk mempertahankan eksistensi dari perusahaannya adalah 1. Digitalisasi penjualan produk, yang mana kita dapat memasukkan produk-produk kita ke dalam platform yang sudah ada seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, dan lain sebagainya, atau melalui website ataupun melalui aplikasi dari perusahaan kita sendiri. Dengan adanya digitalisasi penjualan produk ini, kita dapat menargetkan konsumen yang senantiasa atau lebih memilih berada di rumah. Yang kedua adalah memberikan layanan-layanan khusus kepada konsumen, seperti diberi diskon, potongan harga, sale, atau berbagai bentuk lainnya. Yang ketiga dan yang terakhir adalah senantiasa mengikuti tren yang ada. Contoh, seperti saat ini, sedang maraknya promosi melalui TikTok. Dengan media TikTok, kita dapat memanfaatkan dan membidik para generasi milenial untuk menggunakan produk-produk kita. Demikianlah presentasi saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.